Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersihmu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara, selamat beribadah di rumah Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah yang kedua ini, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Indah bersamamu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu,
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Oh, sungguh indah tinggal bersamamu Tuhan, di dalam hadiratmu Tuhan. Kami kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami rindu dekat dengan-Mu Tuhan. Lebih lagi kami merasa tenang. Ada kekuatan baru yang Kau berikan bagi kami. Engkaulah kekuatanku saat kami lemah. Engkau memberi kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati kami. Kami rindu lebih dalam lagi menikmati anugerah-Mu. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami, untuk kami makin bersekutu dengan Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sebab kami akan menikmati ketenangan yang sejati. Kami menikmati kekuatan yang baru. Kami menikmati keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Sementara kami bergulat dengan kehidupan ini, kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami rindu bersorak-sorai bagi Engkau, sebab Engkau Tuhan yang menyediakan masa depan bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Jangan khawatir saudara untuk hari esok kita. Dia punya untuk hidup kita. Haleluya. Mari kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, penyembuhan, menyucikan, bahkan
Jangan takut terhadap hari esok, karena Dia yang punya dan yang memiliki atas hidup kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Menikmati kasih Tuhan. Biar siang hari ini persekutuanmu dengan Tuhan makin membuat saudara dan saya memiliki kerinduan yang begitu besar. Inilah yang menjadi kerinduan kami, lebih dalam dan lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada dalam pelukan-Mu. Untuk menikmati apa saudaraku? Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, amin. berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Erat dalam pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan. menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh
menikmati kasih, anugerah-Mu menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu menikmati kasih, anugerah-Mu menikmati kasih, anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih dan anugerah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan, menyegarkan tubuh, jiwa dan roh kami. Haleluya. Mari limpahi kami dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Horalaya masyikina ralama syakara baralamu. Haleluya. Menikmati kasih anugerah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Ferry. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu bisa memenuhi kami semua. Biarlah setiap pujian dan pengagungan yang sudah kami bawa kepada Tuhan, kiranya itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkenan atas setiap pujian yang kami persembahkan kepadamu. Dan saat tiba bagi kami untuk buka hati, untuk menerima sebagian dari firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kiranya urapan surgawi menguasai kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun seluruh kami, agar apa yang disampaikan pagi hari ini menjadi berkat dan kami mengerti dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di sorga, waktu inilah waktu-Mu, bekerjalah Engkau atas kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Shalom. Selamat pagi, kembali kita bertemu untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah pagi hari ini jadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita kembali ke 2000 tahun yang lalu, atau kalau peristiwa hari ini kita bawa ke dalam peristiwa rangkaian kehidupan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, maka kita berada di dalam masa di mana setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan di antara kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikannya ke surga. Nah, di antara dua peristiwa ini ada peristiwa lain yang terjadi, yaitu selama kurang lebih 40 hari setelah kebangkitannya, sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus secara berulang kali menampakkan diri, menunjukkan diri, memperlihatkan dirinya baik kepada murid-muridnya maupun kepada orang-orang lain. Jadi kita berada di masa itu kalau kita tarik 2000 tahun yang lalu. Saat ini Yesus sedang menampakkan diri kepada banyak orang.
Sehingga renungan saya pada pagi hari ini berkaitan dengan hal itu. Mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kitab Kisah Para Rasul ayat pertama, pasal pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, Yesus setelah kebangkitannya, sebelum kenaikannya ke surga, ada kurang lebih 40 hari, dan selama 40 hari itu dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Perlu saya jelaskan lagi bahwa setelah kebangkitan Yesus, Yesus tidak hidup lagi bersama dengan murid-muridnya sebelum kematiannya. Sebelum kematiannya, Yesus bersama dengan murid-muridnya kumpul bersama, pergi kemana-mana, mengunjungi satu kota dengan kota yang lain. Mereka ada dalam sebuah komunitas, sebuah kelompok, dan hidup bersama. Karena biasanya perguruan pada masa itu, murid hidup bersama gurunya. Nah, setelah kebangkitannya itu tidak terjadi lagi. Jadi selama kurun waktu 40 hari ini Yesus tidak kumpul bersama dengan murid-muridnya. Jadi Yesus juga tidak lagi berjalan ke sana kemari memberitakan kerajaan Allah seperti sebelumnya. Tapi dia memperlihatkan dirinya setelah kebangkitannya kepada murid-muridnya. Tujuannya tadi jelas, untuk membuktikan dia hidup. Tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya atau kepada orang lain bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuktikan dia hidup. Kenapa perlu dibuktikan? Karena kan sebelumnya dia sudah mengatakan kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit. Kalau dia tidak memperlihatkan dirinya, dari mana mereka tahu bukti? Kan begitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa manusia itu kan tidak cukup ngomong, harus ada buktinya. Manusia tidak cukup diyakinkan dengan kata-kata, termasuk kata-kata Tuhan. Manusia tidak cukup, harus ada bukti. Saya kasih contoh lagi, mengapa Adam jatuh dalam dosa? Bukan karena firman Tuhan kurang jelas, bukan. Sudah dibilang kok, kalau kau makan hari ini buah, kau mati, pasti mati. Tapi kan tidak ada buktinya, belum pernah ada kejadian sebelumnya. Di mana ada manusia yang melanggar perintah Tuhan dan ada sanksinya, kan belum pernah ada. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa itu bukan karena firman Tuhan kurang jelas, bukan, tapi karena belum ada buktinya. Maka dengan jatuhnya dalam dosa kita tahu buktinya. Maka kalau kita melanggar perintah Tuhan hari ini, kita sudah ada contohnya seperti Adam dan sebagainya. Nah, ketika Yesus mengatakan dirinya bahwa dia akan bangkit, kan tidak ada buktinya. Karena Yesus datang ke dalam dunia dalam pola pikir manusia, dalam kerangka berpikir manusia. Yesus kan jadi manusia sama saya dan saudara, kan tangannya dua, telinganya dua, hidungnya, lubangnya dua. Yesus kan tidak lahir sebagai orang yang punya tanduk, enggak. Manusia sama, maka dia bukan saja mengambil persamaan sebagai fisiknya, tapi dalam kerangka berpikir manusia. Bagaimana dia bisa menyatakan dirinya dalam kerangka berpikir manusia, maka dia harus membuktikan supaya manusia itu percaya karena butuh bukti. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga, itu buktinya. Tuhan kan tidak berkata, aku mengasihi engkau manusia, kan tidak cukup di situ. Dia buktikan apa? Memberikan anaknya yang tunggal. Karena Tuhan tahu manusia diomongin kayak apapun susah untuk percaya kalau tidak lihat bukti. Maka pada pagi hari ini renungan saya beri judul Bukti Yesus Hidup. Kepada murid-muridnya dan kepada yang lain.
Nah, dalam proses penampakan atau memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari itu, terjadi dalam situasi dan suasana yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi mereka. Ada 3 hal yang saya mau tekankan pada pagi hari ini. Poin yang pertama saya sudah jelaskan tadi pagi. Dan untuk efisiensi waktu, saya langsung masuk kepada poin yang kedua. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19. Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berarti ini setelah Yesus mati, dikuburkan. Berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi setelah kematian Yesus, setelah Yesus dikubur, ada hal yang terjadi kepada murid-muridnya. Salah satunya, poin yang kedua yang saya sampaikan tadi, mereka takut. Saudara, sebetulnya ini menurut saya ketakutan yang tidak beralasan. Kenapa harus takut? Lawang tidak ada perintah untuk menangkapi murid-murid Yesus. Kan tidak ada perintah. Ketika Yesus ditangkap, lalu kemudian keluar perintah dari kaisar atau dari penguasa, tangkapin itu pengikutnya. Kan tidak ada. Kan tidak ada perintah untuk menangkapi murid-muridnya. Kan tidak ada. Bapak Ibu bisa baca Injil Matius sampai Yohanes, tidak ada itu. Jadi ini ketakutan yang tidak tepat, bahkan lebih aneh lagi menurut saya. Mereka takut kepada orang Yahudi. Lah, yang menyalibkan Yesus itu pemerintah Romawi. Kubur Yesus dijaga oleh tentara Romawi. Tapi mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya sesamanya, sebangsanya. Padahal kalau dilihat dari segi peristiwanya, tidak ada hubungan langsung. Ya tentu saja ada hubungan tidak langsung. Tidak ada hubungan langsung antara orang-orang Yahudi dengan ketakutan yang mereka hadapi. Nah, lebih repotnya lagi, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, berarti kan dia takut kepada tetangganya. Takut kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang dia kenal setiap hari. Kalau takut kepada pemerintah yang berkuasa, ya sudah jauh-jauh saja dari pusat kekuasaan. Misalnya itu pemerintahnya di sana, kantornya, jangan tinggal di situ atau jauh-jauh dari situ. Kalau dia takut kepada orang Yahudi, berarti dia takut kepada orang-orang sekitarnya. Tetangganya kan pasti orang Yahudi, tetangga sebangsanya. Jadi ketakutan yang tidak perlu. Kenapa takut? Ya tadi itu, setelah Yesus ditangkap. Apa akibatnya mereka? Ketika murid-murid ketakutan. Apalagi ini ketakutan yang tidak beralasan. Yang seharusnya tidak perlu takut. Yang seharusnya tidak perlu demikian. Yang terjadi adalah kehilangan damai sejahtera. Maka ketika Yesus datang, ketika mereka sedang kumpul, pintu-pintu dikunci, jendela dikunci, pintu-pintu dikunci, semua. Saya yakin mungkin angin pun hampir tidak bisa masuk. Tiba-tiba Yesus berdiri tengah-tengah mereka. Yang Yesus katakan kan begini, bukan begini maksud saya. Kamu jangan takut. Ini aneh, karena di mana setiap kali Yesus bertemu atau melakukan sesuatu, selalu kan katakannya jangan takut. Jangan takut. Ini agak tidak biasa. Sebab Yesus tahu persis mereka sedang ketakutan. Lawang ketika Yesus datang tiba-tiba di sana, dia tidak bilang jangan takut. Yang dia bilang adalah damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak bilang jangan takut. Ojo wedi, jangan takut. Padahal Yesus tahu persis mereka sedang ketakutan. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Yang dia bilang adalah damai sejahtera bagi kamu. Mengapa demikian? Inilah efek logis dari kalau orang itu takut.
Orang ikut takut pasti hidupnya tidak tenang. Kehilangan damai sejahtera. Pasti. Saudara mungkin pernah mengalami itu. Ketakutan mau bikin apa-apa salah. Karena mereka sedang berkumpul, bersembunyi. Saya yakin mereka sedang berdiam diri. Tidak mungkin mereka berkumpul di rumah itu ketika mereka sedang bersembunyi. Lalu ngomongnya kenceng-kenceng. Lalu ngomongnya keras-keras. Tidak mungkin. Pasti lagi berdiam diri. Seandainya ada gerakan di luar, ada langkah-langkah di luar, pasti ketakutannya setengah mati. Ini jangan-jangan tentara mau tangkapin kita. Dalam keadaan takut. Maka ketika Yesus muncul tiba-tiba di situ, dalam pintu yang tertutup, jendela yang tertutup. Mungkin juga lubang angin kalau ada tertutup. Yang Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Karena dia tahu ini orang-orang ini sedang tidak damai. Ketakutan menghasilkan atau menimbulkan kehilangan damai sejahtera. Maka dengan munculnya Yesus di sana, dengan ucapan yang tadi, kita baca ayat yang 20, tadi kan ayat 29, Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, apa yang dia bilang? Ya tadi itu, damai sejahtera bagi kamu. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Pernah lihat orang bersuka cita? Pernah mengalami orang suka cita? Apa ada orang bersuka cita lalu meringkuk begitu? Yang saya tahu, apalagi kalau WL suruh bilang, ayo kita bersorak-sorak bagi Tuhan, mesti ribut itu. Mesti itu suasananya luar biasa ramenya. Jadi ketika mereka sedang bersembunyi, ketakutan, ya, kehilangan damai sejahtera. Setelah Yesus menampakkan diri, membuktikan bahwa dia hidup, dengan menunjukkan tangannya dan lambungnya. Jangan-jangan mereka pikir ini bukan Yesus yang lain barangkali atau makhluk yang lain. Menunjukkan bukti-bukti bahwa dia masih dalam tanda petik orang yang sama sebelumnya yang mereka kenal, yang sehari-hari bersama dengan mereka, yang mengalami pengalaman bersama, melakukan banyak hal secara bersama-sama. Yesus buktikan saya masih orang itu. Dia tunjukkan bekas paku baik di tangannya maupun di lambungnya. Dan setelah murid-muridnya mudeng, mengerti yang terjadi adalah mereka sangat bersuka cita ketika melihat Yesus. Dari yang tadinya sangat ketakutan, dari yang tadinya bersembunyi, dari yang tadinya tidak punya pengharapan. Orang kalau sudah ketakutan pasti tidak punya pengharapan, pasti tidak bisa bikin apa-apa. Saya yakin dalam kediaman mereka itu mungkin ada sedikit bisik-bisik. Coba kita dramatisir, biasanya kan film begitu. Pasti mereka sedang ngomong-ngomong, nanti kita kalau ketangkap bagaimana ya? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana mungkin pekerjaan saya? Apa yang harus kita lakukan? Dan toh kalau kita nggak tertangkap hari ini, mungkin besok. Apakah kita akan hidup dalam pelarian? Apakah kita akan hidup dalam persembunyian? Pasti mereka saling berbicara. Pasti omongan-omongan itu muncul di antara mereka. Berapa lama kita baru akan ketangkap? Ya percuma kalau kita lari misalnya. Hari ini sembunyi di rumah A, besok di rumah B. Kan tidak mungkin sembunyi terus. Kita mesti melarikan diri. Satu waktu kalau ketangkap bagaimana? Kita masuk penjara dan penjara Romawi terkenal ganasnya. Mereka sudah pasti membayangkan bagaimana hukuman yang akan mereka terima. Sedang ketakutan. Tidak ada damai, orang kalau sudah ngomong gitu pasti tidak ada sejahtera itu. Pasti itu. Ketakutan menghilangkan damai sejahtera. Ketika Yesus muncul, memperlihatkan dirinya. Mereka bersuka cita. Nah anehnya begini. Mereka ketahukan resikonya. Kalau mereka ketahuan. Kan tadi mereka tak bersembunyi. Tapi ketika Yesus muncul, apalagi Yesus muncul memperlihatkan dirinya. Ketakutan mereka itu hilang. Ingat, ketakutan hilang tidak mengurangi resiko. Mereka tahu, mereka masih tahu bahwa kalaupun mereka ketangkap, no problem.
ada Yesus. Kalau toh mereka tertangkap seperti yang mereka takuti, ada Tuhan Yesus. Jadi munculnya atau nampaknya Yesus kepada mereka itu menghilangkan ketakutan mereka. Dan membuat mereka siap menghadapi resiko. Kalau toh mereka ditangkap pada saat itu, sedang bersama dengan Tuhan, mereka tidak takut. Maka kemunculan Yesus, penampakan Yesus kepada murid-muridnya dalam kondisi ini menghilangkan ketakutan mereka. Membuat mereka berani. Membuat mereka bersuka cita. Nah, orang kalau sudah berani, sudah bersuka cita, menghadapi apa saja itu tidak takut. Nanti dibuktikan setelah peristiwa ini, apalagi setelah pencurahan Roh Kudus, mereka semua berani, tidak ada lagi yang sembunyi, berani keluar, memberitakan Injil. Berani menunjukkan dirinya, saya ini pengikut Yesus. Saya ini pengikut Yesus yang kamu salibkan itu, yang kalau saya mengutip khotbah Petrus di sekitaran Yerusalem itu, di Bait Allah itu, dalam pencurahan Roh Kudus. Dia tidak menutupi, tidak mengelak, oh saya tidak kenal Yesus seperti yang ketika dia sangkal. Dia berani mengatakan, kami ini pengikut Yesus yang kamu salibkan itu. Keberaniannya dari mana? Ketika Yesus membuktikan dia hidup. Sehingga murid-murid tahu, oh ternyata Yesus yang kita kenal, dia bisa dipercaya. Dia bisa dipegang kata-katanya. Dia mengatakan bahwa dia akan bangkit, kita sudah lihat sendiri. Bagaimana bukti dari perkataan Tuhan Yesus. Mengubah mereka menjadi berani. Saudara, kita mungkin hidup di masa yang oleh orang-orang tertentu dianggap masa yang cukup menakutkan. Kita bukan, orang bukan hanya takut virusnya saja, bukan. Tapi dampak dari corona ini, banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang kehilangan kemungkinan memperluas usahanya. Banyak keluarga-keluarga yang karena satu dan sebab berpisah ada hubungannya dengan corona. Ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran tertentu yang ada di tengah-tengah kita. Kalau orang tidak takut, saya pikir dia tidak manusia. Mestinya memang takut. Tapi kabar baik buat saya dan saudara. Ketakutan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus mungkin dalam level tertentu sama dengan kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, ingat loh, Yesus kan tidak bilang begini, kamu tidak usah khawatir sama orang-orang Romawi, tentara yang akan menangkap kamu. Bahkan kamu tidak usah khawatir kepada orang Yahudi, ada saya. Yesus tidak bilang begitu. Tidak. Tapi dengan munculnya saja Yesus kepada mereka, artinya bahwa Yesus tidak menghilangkan resiko itu. Tidak menghilangkan itu, tapi dia memberi kekuatan dengan munculnya mereka jadi berani. Tadinya melarikan diri dari resiko yang akan mereka hadapi, sekarang mereka berani menghadapi resiko. Dan karena berani menghadapi resiko itu, maka Injil sampai di Kudus. Maka kita bisa percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka diubahkan menjadi percaya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, Yohanes 21, saya akan membaca ayat yang pertama. Poin yang ketiga, Yohanes pasal 21, ayat 1. Dan beberapa ayat berikutnya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Jadi setelah sebelumnya, menampakkan diri lagi. Ini bukan yang pertama. Kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Murid yang lain ini adalah yang di luar 12 itu. Di luar 11 karena Yudas sudah tidak ada. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Apa yang tersirat dari ayat ini? Saudara ingat siapa mereka sebelumnya? Petrus dan teman-temannya.
Di mana Yesus bertemu dengan mereka? Di pantai. Karena pekerjaan mereka adalah penjala ikan, nelayan. Sebelum mereka ikut Yesus, mereka tadinya nelayan. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, dan mengikut Yesus. Sekarang mereka ngapain? Menangkap ikan. Kenapa? Ada apa dengan ini semua? Kehidupan lama yang sudah mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan demi ikut Tuhan. Dan mereka sudah menerima tugas. Sebagaimana Yesus katakan, aku akan membuat kalian menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Dan Yesus sudah memberikan kuasa kepada mereka. Sudah dibuktikan. Mereka pernah mengalami ketika Yesus mengutus berdua-dua untuk memberitakan Injil di desa-desa, di kota-kota sekitar mereka. Mereka pulang dengan sukacita. Setan-setan takut kepada mereka. Mujizat mereka lakukan. Mereka menyembuhkan orang sakit. Tidak hanya Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Tidak hanya Yesus yang membuat mujizat. Murid-murid pun membuat mujizat di masa Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kemana semua pengalaman rohani itu? Mereka orang-orang yang sudah mencicipi. Bahkan 3 orang muridnya pernah melihat sebuah kejadian luar biasa yang tidak dilihat oleh orang lain ketika Yesus berubah di atas gunung. Sebuah pengalaman spiritual yang dalam nabi-nabi perjanjian lama pun tidak melihat dan tidak mengalami itu. Mereka sudah menyaksikan mujizat. Mereka bahkan melakukan mujizat. Kemana semua pengalaman dahsyat itu? Hilang semua. Petrus mengajak teman-teman, sebenarnya tidak mengajak dia, cuma dia berbicara dan kemudian yang lain. Kembali, ini murid-muridnya adalah mereka lari dari panggilan. Yang ketiga, poin yang ketiga. Ini kelompok orang yang lari dari panggilan setelah ditinggal. Mati sebentar, ini kan matinya tidak lama-lama. Mati sebentar oleh Tuhan Yesus. Petrus dan teman-temannya yang lain, murid-murid yang lain, termasuk kelompok di antara rasul-rasul itu. Mereka lari dari panggilan Tuhan. Apa dampaknya ketika mereka lari dari panggilan Tuhan? Kembali kepada kehidupan lama mereka. Mereka yang tadinya sudah ditabiskan oleh Tuhan Yesus sebagai penjala manusia. Sudah diberikan kuasa untuk tugas itu. Sudah mempraktekkan juga itu. Sekarang mereka kembali kepada kehidupan lama mereka. Kembali kepada kehidupan lama sama dengan membuang karunia Tuhan. Sama dengan membuang tugas dan panggilan. Apa yang mereka sudah rasakan, bahkan yang sudah mereka praktekkan, mereka buang semua itu. Maka itu Yesus perlu menunjukkan diri di sini. Pentingnya gitu. Yesus tahu ini kelompok orang yang lagi lari dari panggilan. Ini kelompok orang yang sudah melalaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan itu sangat berbahaya, saudara. Tahukah saudara bahwa cara polisi untuk mengungkap kejahatan terorganisir adalah dengan cara nangkapi anggotanya. Orang yang pernah berada di situ. Dia tahu persis bagaimana organisasi itu beroperasi. Apalagi orang itu pernah kecewa, pernah disakiti, pernah diperlakukan tidak adil oleh organisasi itu. Dia dengan mudah bisa memberikan informasi-informasi rahasia yang hanya diketahui oleh orang dalam. Dan ketika mereka bilang begini, mantan anggota, oh ternyata pimpinan saya itu, bos itu, dia kurang ajar itu. Dia punya kejahatan ini. Dia bisa tahu. Dan biasanya apa yang dia sampaikan itu akan mudah dipercaya. Oh karena dia orang situ.
Dia bagian dari situ. Meskipun mungkin karena dia sakit hati kepada pimpinannya, kepada bosnya itu, bisa saja dia jelek-jelekkan pimpinannya, bisa saja. Bisa saja dia memberikan informasi yang keliru. Karena dia tidak suka, karena dia dikecewakan, karena dia disakit hati, karena dia perlakuan tidak adil, bisa saja. Dan Yesus tahu persis, ini orang-orang ini, kalau tidak kembali, mereka akan punya potensi yang besar untuk merugikan kerajaan Allah. Sebab mereka orang dalam yang melihat kehidupan Tuhan Yesus. Seandainya Yesus tidak membuktikan kepada mereka bahwa dia hidup, mereka akan bilang, Yesus itu ngomong besar toh itu. Kenapa? Dia bilang dia akan bangkit. Kami tidak pernah lihat kebangkitannya. Oh, Yesus tidak benar itu. Ngomongnya itu besar toh itu. Tapi buktinya tidak ada. Maka Yesus perlu membuktikan kepada mereka. Ini orang kelompok bahaya nanti. Kalau sampai betul-betul mereka lari dari panggilan. Mereka punya potensi yang besar sekali dalam tanda petik untuk merusak nama baik Tuhan, untuk merusak kerajaan Allah. Kenapa? Karena mereka orang dalam. Hidup bersama dengan Tuhan. Dan kalau mereka dalam tanda petik sekali lagi menjelek-jelekkan Tuhan, orang pasti percaya. Pasti mudah dipercaya. Maka Yesus perlu datang kepada mereka. Bahaya ini. Ini kelompok orang yang lari dari panggilan. Dan kalau mereka dibiarkan, mereka bisa mempermalukan kerajaan Allah. Maka Yesus datang ke sana, menunjukkan diri, sekaligus membuktikan saya ini hidup loh. Maka kita sampai pada Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya kepada kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata kepada untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Ini sebetulnya pertanyaan yang punya arti lain, punya arti ganda. Kan dalam kehidupan kita kadang-kadang orang nanya gitu ya. Sebetulnya maksudnya A, tapi dia menyampaikan dalam pertanyaan yang lain begitu. Sebetulnya Yesus tidak bertanya bagaimana kadar kasih Petrus kepada Yesus, bukan. Sebetulnya pertanyaan itu mau mengingatkan gini, Simon Petrus, masih enggak kamu dalam panggilanmu? Kamu kan sudah jadi penjala manusia. Yesus datang itu enggak kebetulan. Kenapa kok Yesus muncul pas di pantai ketika mereka sedang menjala ikan? Kenapa kok bukan setelahnya? Kan bisa, atau sebelumnya. Setelahnya kan bisa. Tapi Yesus gunakan momen itu untuk mengingatkan kembali, kita dulu kan ketemu juga mungkin di sekitar situ. Dalam situasi seperti ini. Dan dalam situasi seperti ini kan kalian berjanji mau meninggalkan itu. Jadi kemunculan Yesus di pantai ketika mereka sedang menjala ikan. Dan peristiwanya kan sama. Waktu itu kan mereka juga kan semalam-malaman tidak dapat ikan. Kan begitu. Waktu itu loh. Kan mereka sudah semalam-malaman menjala tidak dapat ikan. Ketika Yesus muncul kepada mereka, kan Yesus bilang, tebarkan jalamu sebelah kanan toh itu. Kan Simon Petrus bilang, Guru, sudah semalam-malaman kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menjala juga. Dan dia jala kan dapat banyak waktu itu. Jadi momen-momen ini bukan momen kebetulan. Dan dalam peristiwa ini mereka juga sudah semalaman menjala, tidak dapat apa-apa. Saya menduga, pasti terjadi perbincangan di antara mereka. Orang-orang ini, kamu ingat gak dulu waktu kita ketemu Tuhan? Kan kita lagi menjala. Dan semalam-malaman kan kita gak dapat apa-apa waktu itu. Ingat gak dulu waktu kita ketemu Tuhan Yesus? Kita kan lagi menjala ikan itu. Dan waktu pagi-pagi kita gak dapat apa-apa, Yesus datang. Lalu kemudian dia suruh menjala kita dan kita dapat banyak sekali. Pasti ada perbincangan, mungkin ada nyeletuk, wah seandainya Tuhan Yesus muncul sekarang ya, kita pasti dapat banyak ikan. Ya benar muncul Tuhan Yesus di situ. Ada cerita panjangnya. Tapi saya tidak jelaskan itu untuk mengingatkan mereka kembali akan panggilan. Maka pemunculan atau penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya mengembalikan tugas dan panggilan mereka sebagai penjala ikan. Tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka mau kembali jadi jala ikan. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan, menjadi penjala manusia.
Yesus tahu kesulitan mereka. Yesus tahu kesulitan mereka. Maka saya bisa pastikan Tuhan Yesus juga tahu kesulitan saya dan saudara. Dia siap menolong saya dan saudara di dalam segala sesuatu. Yang penting percaya kepadanya, sungguh-sungguh beriman kepadanya. Tuhan siap menolong saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, sebuah peristiwa yang mengubah di dalam kehidupan murid-murid dengan memperlihatkan diri kepada mereka sekaligus membuktikan bahwa Engkau hidup. Murid-murid yang tadinya terpuruk, murid-murid yang tadinya takut, lari dari panggilan dan lain sebagainya. Mereka kembali diubahkan, hilang takutnya, dan mereka kembali bersuka cita. Mereka kembali bersemangat untuk memberitakan Injil. Bapa dalam surga, kalau kami dalam kondisi yang kurang lebih seperti itu, mungkin karena situasi pandemi yang betul-betul menghilangkan banyak hal dalam kehidupan kami manusia, sehingga kami barangkali khawatir untuk hari esok. Tapi kami percaya karena Engkau yang pegang hari esok, dan karena Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau hidup dan layak untuk dipercaya, maka kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami beriman kepada pribadi yang peduli dengan kami, bahwa Engkau siap menolong kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu, boleh tumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada bagian-bagian tertentu yang belum kami pahami, Roh Kudus menjabarkan lebih luas, lebih jauh lagi sesuai pola pikir dan pengertian kami. Agar kami bisa memahami dengan benar, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mohon kesabarannya sejenak untuk beberapa hal yang ingin disampaikan dan ditekankan dalam warta jemaat. Yang pertama berkenaan dengan rotasi pelayanan pengembalaan wilayah terhitung mulai 1 Mei 2021 akan diadakan rotasi pelayanan pengembalaan wilayah. Nah, lebih jelasnya saudara bisa ikuti dan perhatikan posisi saudara-saudara di wilayah masing-masing jemaat dengan gembala wilayah yang baru. Jadi intinya bahwa gembala wilayah saudara di mana saudara berada saat ini sudah berganti dengan gembala wilayah yang lain. Saya beri contoh sedikit, saya tidak lagi menggembalakan jemaat wilayah Kudus Utara. Jemaat di wilayah ini akan digembalakan oleh Bapak Pendeta Elisa. Kemudian wilayah jemaat di wilayah pengembalaan Pak Ferry akan digembalakan oleh Pendeta Yonatan. Dan jemaat wilayah Pendeta Yonatan akan dikembalikan oleh Bapak Pendeta Elisa. Betul, sudah tadi ya. Yang Pak Ferry, wilayahnya Pak Elisa dikembalikan oleh Bapak Ferry. Ya, jadi jelasnya bisa saudara ikuti di warta jemaat detailnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua berkenaan dengan beberapa acara yang akan dan diselenggarakan dalam beberapa minggu ini. Untuk itu saya persilakan nanti Pak Oni akan menyampaikan dan menjelaskan acara-acara tersebut. Kepada Pak Oni dipersilakan. Shalom, selamat siang. Sebagaimana yang ada tertulis di dalam warta jemaat, di sini ada acara tanggal 16-17 April, hari Jumat dan hari Sabtu.
Ada seminar gitu tulisnya ya. Nah, penjelasannya demikian. Besok pada hari Jumat jam 5 sore sampai jam 6 sore ini ada talk show. Jadi ada bincang-bincang begitu. Di sini ada narasumber, kemudian ada reporternya. Nah, ada bincang-bincang di sini. Ya. Settingnya di sini di lantai 2. Cuma tentunya talk show ini tidak dihadiri jemaat, tapi nanti akan disiarkan lewat channel YouTube GIA, gitu ya. Ya ini kita juga memakai multimedia yang sudah ada, manpowernya juga sudah disiapkan, semuanya ada. Kita mencoba seperti ini. Salah satunya juga ya semoga Tuhan tolong nanti kalau bisa kita jadi punya production talk show yang lain gitu ya. Nah, itu yang hari Jumat tanggal 16. Untuk ibadah wanita itu tetap jalan di lantai 1. Tetap jalan ya, tidak mengganggu, jalan sendiri-sendiri. Kemudian yang hari Sabtu di ruang ibadah lantai 2 di sini di tempat ini akan diadakan seminar ya. Nah, di sini nanti seminar ya ada pujian singkat, kemudian ada pemaparan materi, dilanjutkan dengan tanya jawab. Waktunya kira-kira 1,5 jam, jam 17 sampai jam 18.30 dengan tema pertumbuhan yang benar. Nah, untuk yang kedua ini tentunya juga bertepatan dengan PRBK. PRBK tetap di lantai 1. Saya kira tidak terlalu mengganggu karena tidak terlalu bising. Ya. Untuk seminar ini dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan, majelis, dan para aktivis. Aktivis ini ya koordinator seksi, pengurus seksi, guru-guru sekolah minggu, begitu. Cuma tentunya tidak semua, karena kita juga membatasi kerumunan gitu ya. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, nanti dibatasi yang untuk para aktivis atau pengurus-pengurus ini per wilayah penggembalaan 10 orang. Jadi ada wilayahnya Pak Elisa, Pak Yonatan, Pak Ferry 10, 30 orang. Nah, totalnya nanti kira-kira kita ya sekitar 50-an, itu yang kita harapkan. Ya. Bertempat di tempat ini, nanti selesai, nanti mungkin ada makan malam, jadi mungkin kita menghindari kerumunan juga ada di situ juga gitu ya. Nah, ini semua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Immanuel Agus Handoko dari Gereja Kristen Immanuel Cirebon, di mana Bapak Immanuel Agus Handoko ini juga akan menjadi pembicara di tempat ini pada khotbah hari Minggu, ibadah 1 dan ibadah 2, begitu ya. Nah, mohon nanti siapa yang akan dipilih, ditunjuk, ini kami serahkan kepada gembala wilayah masing-masing, 10 orang, gitu. Ya. Jadi nanti ada mewakili unsurnya sekolah minggu, unsurnya musik, unsurnya wanita, misalnya begitu. Nah, silahkan dipilih, gitu ya. Nah, saya kira itu aja yang perlu saya tambahkan keterangan penjelasannya untuk yang acara seminar ini. Padahal lembaran Warta Jemaat ini. Itu aja mungkin sudah cukup mungkin ya. Terima kasih. Selanjutnya kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah jemaat di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Tidak ada, lalu kita akan, ada? Oh. Ya, yang baru pertama kali hadir, bukan yang baru pertama datang. Terus yang kedua, kita berdoa untuk yang berulang tahun. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ulang tahun dari tanggal 4 sampai tanggal 11 hari ini. Yang merasa berulang tahun di hari-hari itu, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri, kita akan doakan. Ya, silakan. Oke. Ibu Francisca Sriwahyuni Citu.
Mantap. Mak Lena. Ada lagi yang di atas? Masih gelapkah? Oh, di belakang ada. Pak, siapa aku lali ya? Oh, belakang lagi ada, Ibu Berta. Oh, enggak. Enggak ada. Oke. Beberapa saudara yang berulang tahun dan hadir dalam ibadah ini, kita akan berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang ulang tahun berada di rumah, di tempat mereka masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, senantiasa kami bersyukur kepada Engkau untuk kasih setia rahmat, anugerah yang Tuhan senantiasa curahkan kepada kami melalui kehidupan kami, hingga Engkau beri kesempatan kepada kami untuk menikmatinya sampai hari ini. Itu tentunya bukan karena kelebihan kami, gagah kuat kami, tetapi oleh karena anugerah Tuhan semata. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk tidak kami bersyukur atas semua karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bahkan ketika kembali kami mengingat hari jadi hari kelahiran kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon di hari spesial ini Tuhan akan nyatakan berkat secara spesial kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Saudara-saudaraku yang berulang tahun berada di tempat ini dan dimanapun engkau berada, Tuhan melawat engkau. Tuhan akan menyatakan rahmat-Nya kepadamu secara khusus untuk membuktikan bahwa Tuhan Allah yang hidup adalah Tuhan yang senantiasa bertanggung jawab atas hidupmu, memelihara hidupmu, dan siap mencurahkan berkat-Nya atas kehidupanmu. Dengan bertambahnya usia di dalam kehidupanmu, kiranya ditambah-tambahkan dalam hidupmu karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan senantiasa sediakan dalam hidupmu, melalui keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepadamu karunia untuk senantiasa dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap pergumulan hidupmu. Tuhan melimpahi engkau dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima, dan damai sejahtera. Sukacita surgawi akan senantiasa mewarnai kehidupanmu, untuk memberikan gairah dan semangat menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, dan kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat ulang tahun. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, ucapan selamat ulang tahun saya juga menyampaikan pada hari ini kepada saudara-saudara yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara-saudara yang berulang tahun baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah yang kedua ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan, kalau Engkau masih izinkan kami untuk bisa beribadah saat ini, itu semata-mata karena anugerah, kasih, kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih juga untuk pimpinan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kami. Tuhan juga memberkati kami sehingga memungkinkan saat ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami agar bisa dipergunakan untuk kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin Tuhan kalau kami sungguh-sungguh memberikan dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami tetap ingat agar mereka juga menjadi kawan sekerja di dalam Engkau Tuhan.
Oleh karena itu apabila saat ini mereka ada di rumah mereka masing-masing dalam keadaan yang tidak berdaya, maupun saudara-saudara kami yang saat ini berada di rumah-rumah sakit, kiranya Tuhan juga akan jamah, Tuhan akan lawat. Sebab kami masih yakin bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Biarlah melalui penanganan dokter dan obat-obat yang diminum, itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Supaya ada satu ucapan syukur senantiasa disampaikan oleh mereka dan keluarga mereka. Demikian juga bagi mereka yang saat ini telah Engkau panggil pulang mendahului akan keluarga mereka. Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera kepada mereka, supaya mereka tidak akan menjadi putus asa, tetapi justru sebaliknya, bahwa kekuatan-Mu lah yang memungkinkan mereka bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Engkau sangat baik, amat baik, dan sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.